hingga tahun 76 dari tahun-tahun sebelumnya nih, sirkuit ini itu telah merenggut 5 nyawa. Bahkan seorang legenda Formula One bernama Sir Jackie Stewart, dia ini menjuluki Nürburgring Nordschleife ini sebagai The Green Hell. Oke, kembali lagi di jam 8 Worldwide bersama gue Irfan Rapsodi. Seperti biasa, kali ini gue akan cerita-cerita santai ya untuk menemani waktu luang kalian, atau mungkin ketika Anda sedang galau, sedih, ataupun sedang happy. Bahkan gue juga akan menemani kalian ketika Anda sedang di posisi betis kram saat berada di WC jongkok dan kebetulan lagi berak ya. Nah, untuk hari ini apa sih yang akan gue ceritakan? Gue akan menceritakan tentang kisah seorang legenda motorsport, legenda Formula One juga, bernama Niki Lauda. Jadi dia ini pernah mengalami satu kejadian yang sangat berimpact kepada dunia motorsport, terutama Formula One. Tidak hanya itu juga, ini juga sangat berimpact, berdampak besar bagi kehidupan Niki Lauda sendiri. Tapi disclaimer dulu, walaupun gue akan membicarakan legenda dari Ferrari ya, tapi mungkin lu ada yang ngerti Formula One atau motorsport. Kenapa sih kok gue pakai baju Red Bull? Nah, kebetulan gue nggak punya baju Ferrari. Asal kalian tahu aja, gue bukan fans dari Red Bull, tapi Ferrari ini topi yang selalu menyertai gue ketika gue bikin konten. Jadi biar kasih tahu gue tuh Ferrari mania, walaupun gue kayaknya nggak pantas ya punya mobil Ferrari. Oke, karena gue kebanyakan bacot, ini ceritanya. Nicholas Andreas Lauda atau Niki Lauda itu lahir pada 22 Februari 1949 di Vienna, Austria. Niki Lauda ini lahir dari keluarga yang kaya raya ya. Jadi dari kakeknya dan juga bapaknya itu berkecimpung di dunia industri kertas. Jadi bisa dibilang masa depan seorang Niki Lauda nih udah aman lah, tinggal nunggu warisan aja dari orang tuanya nih. Nah, tetapi sebagai anak satu-satunya ketika dia beranjak dewasa, dia ini nggak pengen nih meneruskan bisnis keluarganya. Dia ingin menjadi seorang pembalap profesional. Tentunya ini mendapat tentangan dari kedua orang tua Niki Lauda. Tetapi Niki Lauda tetap teguh pendirian bahwa dia ingin menjadi seorang pembalap profesional. Dan berbekal pinjaman dari bank pada tahun 1968, Niki Lauda ini berhasil masuk ke dalam tim bernama March, di mana dia bisa berkompetisi di Formula V dan Formula 3. Hingga pada tahun 1972, dia juga berhasil masuk ke dalam kompetisi Formula 2, dan tidak lama setelah itu dia juga bisa akhirnya bermain di Formula One sebagai pembalap dari tim March ya. Dia bisa masuk ke Formula One itu juga ya berbekal pinjaman dari bank. Jadi ada istilahnya paid driver ya. Mungkin sampai sekarang itu diterapkan ya. Cuma gue nggak tahu kalau detailnya seperti apa ya. Nah, pada tahun 1973 dia nih akhirnya pindah tim. Dia bergabung dengan tim bernama BRM atau BRM. Nah, karena performanya di BRM ini sangat impresif dan pernah juga menjuarai Formula 2 ya, Niki Lauda ini dilirik oleh tim besar. Tim yang dipunyai oleh pendiri Ferrari dan juga pendiri dari tim Scuderia Ferrari bernama Enzo Ferrari. Enzo Ferrari ini membujuk Niki Lauda untuk menjadi pembalap Ferrari. Dia itu menawarkan Lauda kalau misalnya ia mau menjadi pembalap dari Ferrari, maka segala hutangnya akan dibayarkan oleh dia. Ya tentu saja Niki Lauda mau kan. Akhirnya pada tahun 74 ia berhasil diboyong oleh Ferrari. Bersama Ferrari, Niki Lauda ini membangun kesuksesannya. Di tahun 1975, ia akhirnya memperoleh gelar juara pertamanya sebagai pembalap F1. Hingga pada tahun 1976, di tahun keduanya bersama Ferrari, ini ada sebuah kejadian
yang mengubah hidupnya dan juga Formula One. Gelaran Formula One tahun 1976 ini menjadi ajang pembuktian bagi Niki Lauda dan juga bagi tim Scuderia Ferrari. Apakah bisa mereka mempertahankan gelar juaranya setahun sebelumnya yang sudah diamankan oleh Niki Lauda? Tentu saja ketika musim sudah berlangsung, Niki Lauda nih membuktikannya dengan pasti, tepat, dan dapat ya. Jadi hingga gelaran ke-9, Grand Prix ke-9, Niki ini menunjukkan kapasitasnya sebagai pembalap yang ciamik. Dia ini sudah mengumpulkan 61 poin. 61 poin itu sangat jauh sekali dibandingkan dengan posisi keduanya, pembalap lain itu hanya 28 poin atau 30 poin. Jadi itu kalau dia konsisten podium terus atau juara terus sampai musim berakhir, itu udah pasti juara. Bahkan sampai sebelum musim berakhir pun dia pasti akan dipastikan juara. Soalnya udah 9 race, 61 poin tuh tinggi banget. Pada tahun 76 ini Niki Lauda juga mempunyai rival bernama James Hunt. Nah, jadi di tahun 76 ini dia ini suka apa ya? Jadi dia kadang podiumnya Niki Lauda, kadang James Hunt. Nah, gitu tipis-tipis lah. Cuman memang lebih konsisten Niki Lauda sejauh ini ya. Nah, pada Grand Prix ke-10 ini akan diselenggarakan di Jerman. Tepatnya di Nordschleife Nürburgring. Gue nggak tahu ya pelafalannya Nordschleife itu seperti apa. Jadi di GP Nürburgring. Sirkuit ini pada saat itu tuh mempunyai jarak sekitar 22 km dari start ke finish ya. Itu jauh banget ya. Serta mempunyai kurang lebih 70 tikungan. Berada di tengah hutan. Jadi ada beberapa part tracknya itu akan melewati hutan. Dan hingga tahun 76 dari tahun-tahun sebelumnya nih, sirkuit ini itu telah merenggut 5 nyawa. Bahkan seorang legenda Formula One bernama Sir Jackie Stewart, dia ini menjuluki Nordschleife ini sebagai The Green Hell. Niki Lauda melihat bahwa faktor keselamatan di sirkuit ini nih sangat kecil ya, tidak terlalu aman. Resikonya tuh sangat besar. Karena otomatis Niki Lauda juga sudah pernah kan ngetes track ini. Jadinya dia paham. Ini sebenarnya kalau kita paksa terus seperti ini bukan tidak mungkin suatu hari akan ada nyawa yang melayang lagi kalau tracknya masih seperti ini. Nah, beberapa hari sebelum lomba lah pastinya ya, ia ini menyatakan pendapatnya kepada FIA, Induk Olahraga Motorsport, seperti FIFA ya kalau lu tahu bola. Nah, FIA ini mengadakan forum dengan para pembalap Formula One. Pada saat itu Niki ini bersikeras untuk memboikot gelaran F1 di Nürburgring karena faktor keselamatan tadi. Akhirnya diadakanlah voting apakah race ini tetap akan berjalan atau enggak karena Niki Lauda memboikot. Tetapi ternyata Niki Lauda kalah voting pada saat forum tersebut karena pembalap lain itu mereka tetap ingin melanjutkan lomba di GP Jerman. Jadi mau nggak mau Niki Lauda mengalah, akhirnya Niki Lauda tetap melanjutkan balapan di minggu itu. Ketika hari lomba, hari race ya, Niki Lauda ini mendapatkan start di posisi kedua setelah sehari sebelumnya kualifikasi berada tepat di belakang rivalnya yaitu James Hunt. Nah, kondisi GP Jerman Nürburgring Nordschleife ini itu treknya basah karena sebelumnya didera hujan dari pagi ya. Gua nggak tahu dari pagi apa dari siang. Pokoknya pada saat race itu treknya basah. Dan saat itu balapan dimulai. Ketika balapan dimulai, Niki Lauda dan James Hunt ini startnya jelek nih. Jadi dia ketika start, akhirnya karena startnya jelek, otomatis dia dibalap oleh pembalap-pembalap lain. Hingga Niki Lauda ini turun ke posisi keluar dari 10 besar. Jadi itu kan startnya buruk banget ya. Sampai bisa
balap oleh kurang lebih 8 atau 9 pembalap yang ada di belakang Niki Lauda. Nah, ketika itu masih lap pertama, karena jauh ya nih, 22 km treknya, Niki Lauda menyadari bahwa ada beberapa trek tuh yang sudah kering. Jadi ada yang basah, ada juga yang kering. Nah, untuk memangkas jarak dengan yang ada di depan, Niki Lauda memutuskan untuk mengganti bannya dari basah ke kering. Akhirnya setelah kembali ke posisi start nih, dia masuk pit stop, dia ganti tuh ban kering menjadi ban basah. Dari ban basah ke ban kering. Setelah mengganti ban ke ban kering, tancap gas lah lagi. Udah lap kedua nih. Ya sebagai juara dunia, mantan juara dunia setahun sebelumnya, gengsi dong kalau nggak juara, nggak naik podium. Makanya dia memacu mobilnya dengan sangat cepat, secepat dia memutuskan Anda ya. Nah, namun dengan ban barunya nih, ternyata Niki tuh kesulitan mengontrol mobilnya sendiri. Akhirnya tepat di tikungan bernama Bergwork, Niki Lauda ini kehilangan kontrol mobilnya. Ketika belokan, mobil kehilangan kontrol, mobilnya terhempas ke pembatas di kanan trek. Membuat mobilnya berputar kembali ke trek, ke tengah. Ketika mobilnya itu terhempas dan mobilnya itu berputar kembali ke trek, itu mobilnya sudah dilahap oleh api. Jadi karena adanya benturan dengan pembatas itu, api melahap mobil Lauda. Nah, ketika itu pembalap yang ada di belakang Niki Lauda itu otomatis kaget ketika dia melihat mobilnya Niki Lauda terbakar. Akhirnya karena dia tidak bisa mengelak lagi, pembalap yang ada di belakang Niki Lauda mau tidak mau menabrakkan mobilnya ke Niki Lauda. Karena ini kondisi cepat sekali ya. Ketika ditabrak, api otomatis semakin besar. Dan saat itu juga tertulis bahwa Niki Lauda ini tidak sadarkan diri. Brad Lunger, pembalap yang menghantam mobilnya Niki Lauda, itu langsung keluar dari mobilnya untuk menolong Niki Lauda. Dan dia tidak sendirian. Dia bersama ketiga pembalap lainnya ingin menolong Niki Lauda keluar dari mobilnya yang masih dilahap oleh api. Nah, ketika itu Brad Lunger ini dia mencoba untuk membuka seat belt yang dipakai oleh Niki Lauda, tetapi api yang besar akhirnya dia agak mundur nih. Dia agak ngeri nih. Setelah itu, Harald Ertl, pembalap lainnya ini, dia berhasil menemukan APAR, fire extinguisher, untuk memadamkan mobil Lauda. Jadi di tengah Harald Ertl ini memadamkan mobilnya dengan APAR, itu pria bernama Arturo Merzario, legenda dari Ferrari. Dia ini dengan berani itu datang ke mobil Lauda, dia langsung buka seat beltnya Niki Lauda karena Arturo ini dia paham mengenai seat belt. Dibukalah seat belt Niki Lauda, akhirnya Arturo itu berhasil mengeluarkan Niki Lauda. Nah, sembari itu akhirnya Harald Ertl dan yang lainnya berhasil memadamkan mobil Niki Lauda. Niki Lauda akhirnya dibawa ke pinggir trek. Saat itu situasi dia masih tidak sadarkan diri, tetapi tidak lama dia berhasil sadar dari kecelakaan yang menimpanya. Tercatat Niki Lauda berada selama 55 detik di dalam kobaran api. Saat itu balapan dihentikan untuk sementara dan mobil medis itu atau ambulans baru datang 40 detik setelah Niki Lauda itu kecelakaan. Niki Lauda langsung dibawa ke rumah sakit dengan luka bakar tingkat tinggi. Ketika di rumah sakit, tentunya langsung Niki Lauda dibawa ke IGD ya atau UGD. Di sana ini karena luka bakarnya tinggi dan ada masalah dengan saluran pernafasannya, akhirnya Niki Lauda nih dibuat koma oleh dokternya. Tujuannya apa? Untuk mempercepat penyembuhan dari luka bakarnya dia dan gangguan saluran pernafasannya. Akhirnya minggu-minggu selanjutnya Niki Lauda ini melakukan beberapa kali operasi untuk mengganti kulitnya yang terbakar serta gangguan saluran pernafasannya ya. Karena dia itu banyak menghirup
racun di tengah kobaran api. Dan ajaibnya adalah sekitar 5 minggu dari kejadian itu, Niki Lauda ini sudah kembali ke arena balapan dengan helm yang didesain khusus. Yaitu berhasil finish keempat di Grand Prix Italia, Monza. Walaupun setelah dibuka helmnya itu memang masih ada keluar darah gitu ya, karena kan ada luka bakarnya gitu. Cuma tekadnya untuk dia ingin balapan itu jatuhnya sih berani banget ya. Di musim ini juga sebenarnya seru ya. Di Grand Prix terakhir atau balapan terakhir ini diselenggarakan di Jepang. Niki Lauda beserta rivalnya James Hunt, ini skornya poinnya ini tipis-tipis nih, poin keseluruhannya. Kalau Niki Lauda berhasil finish lah, minimal finish di atas James Hunt, atau dia juara 1 ya, gue lupa. Nah, dia bisa juara untuk kedua kalinya nih, dia mempertahankan gelarnya. Tetapi ketika race, kondisi ini sangat hujan lebat ya, tracknya hujan lebat, dan penglihatan tuh susah otomatis. Nah, Niki Lauda ini akhirnya berinisiatif untuk keselamatan dirinya, dia nih menyudahi race di tengah balapan. Jadi James Hunt pada saat itu akhirnya mendapatkan gelar juara dunia Formula One. Setelah kejadian Niki Lauda ini, trek Nordschleife Nürburgring ini ditransformasi besar-besaran dan ditiadakan lagi balap F1 di sana selama 8 tahun karena treknya tuh ada modifikasi lah. Yang lama itu terlalu panjang dan berbahaya sekali ya. Dan juga kalau gue nggak salah ya, Nordschleife yang lama ini, Niki Lauda lah yang pembalap itu yang mempunyai waktu tercepat di Nordschleife. Itu kalau nggak salah tuh 5 menitan atau 6 menit gitu ya. Nah, ini Niki Lauda sebelum akhirnya treknya ini ditransformasi. Regulasi F1 juga ditransformasi di mana Marshall diperbanyak, itu trek tidak boleh terlalu panjang, safety gear itu dari helm sampai sepatu pembalap itu harus anti api ya, biar kejadian yang menimpa Niki Lauda tidak menimpa lagi ke driver-driver setelahnya. Walaupun kita tahu Romain Grosjean kalau nggak salah ya, dia tuh kan pernah juga kebakar tuh, tapi helmnya aja yang ini, cuma dianya sih aman, paling luka bakar di tangan aja. Niki Lauda ini sempat pensiun dari F1 pada tahun 78 dan kembali lagi ke F1 pada tahun 82 dengan tim McLaren. Tercatat setelah kejadian ini, tahun 76 ini, di mana dia selamat di tengah kobaran api, dia itu telah mendapatkan 2 kali gelar juara di tahun 77 bersama Ferrari lagi, dan McLaren pada tahun 84, yang pada saat itu teammate-nya Alain Prost ya. Akhirnya pada tahun 85 atau 88, dia ini pensiun dari dunia Formula One. Ayrton Senna naik tuh. Nah, setelah pensiun ini dia nih mempunyai bisnis maskapai penerbangan sebenarnya. Dia buat ini ketika pensiun yang pertama kali. Tetapi setelah dia pensiun benar-benar, dia fokus ke bisnis maskapai penerbangan. Tercatat sampai sekarang, Niki Lauda itu mempunyai 3 maskapai penerbangan, di mana 2 ini udah ada yang merger, ada yang mayoritas sahamnya dibeli, tapi satu ini masih bernama Lauda. Apa namanya lupa gue. Pokoknya 3 itu dia masih ada. Habis itu dia juga pernah jadi part dari tim Jaguar, Ferrari, dan terakhir dia itu menjadi non-executive chairman bagi tim Mercedes-Benz, di mana dia berhasil orang yang bisa memboyong legenda yang masih hidup tentu saja yaitu Lewis Hamilton. Niki Lauda wafat pada tahun 2019 karena kondisi kesehatannya yang memburuk. Niki Lauda ini tidak hanya dikenal sebagai pembalap yang sangat lihai dan sangat berani ya. Dia bahkan dijuluki sebagai The Rat atau The Rat, itu alias tikus ya, karena perawakan mukanya seperti tikus. Dia ini juga meninggalkan legasinya dia sendiri, di mana dia sangat vokal tentang keselamatan para pembalap sampai akhir hayatnya dia. Dan juga karena dia akhirnya track ditransformasi,
keselamatan pembalap di transformasi, sampai sekarang pun selalu ada upgrade-upgrade untuk keselamatan para pembalap. Yang paling besar yang kita lihat yaitu dipakainya halo ya di atas kepala pembalap. Walaupun awalnya kita ngelihatnya, aduh kurang oke nih, kayak gimana gitu. Cuman ternyata makin kesini kita lihat itu safety-nya ya. Jadi banyak beberapa accident yang karena ada halo itu menyelamatkan kepala pembalap itu sendiri. Oke, jadi itu cerita tentang Niki Lauda, seorang legenda Formula One. Mungkin lu yang nggak mengikuti Formula One, jadi sekarang tahu tipis-tipis, oh ada nih legenda Formula One. Akhirnya lu pengen nonton F1 untuk dukung tim Ferrari ya. Semoga cerita tentang Niki Lauda ini menjadi sebuah kisah inspiratif yang bisa lu ambil. Itu tentang bagaimana tekad dan impian itu bisa diraih walaupun lu dari kecil udah kaya ya. Itu dia. Kalau misalnya ada kekurangan atau ada salah kata atau sebenarnya ini ada yang harus ditambah dari cerita gue hari ini, boleh tulis di kolom komentar. Siapa tahu lu bener, siapa tahu gue yang salah ya. Oke, jadi itu. Terakhir, salam keselamatan dalam berkendara.